Sat, langsung dapat kerja di Workerspedia. Halo Workers, pagi-pagi cuacanya asik, jalanan juga nggak terlalu macet. Sekarang gue di weekend, hari Minggu pagi nih. Jadi hari ini gue pengen ngajak Workers semua untuk nemuin temen gue. Jadi terakhir gue ngeliat dia tuh di Instagramnya ya, nanti kita bisa cek bareng. Instagramnya tuh selalu isinya dia lagi jalan-jalan, dia lagi nongkrong, dia lagi seperti liburan, dan itu hampir tiap hari. Akhirnya gue penasaran kan, gue tanya, kerjaan lo apa sih sebetulnya, kok bisa lo jalan-jalan terus gitu ya. Nah, ternyata teman gue ini adalah seorang CEO sekarang di agency namanya Digital Collapse. Nah, kita pengen tanya-tanya, pengen tahu, mungkin kalian juga pengen tahu seperti apa sih pekerjaan seorang CEO di agensi digital. Dan apa ya, gue pengen tahu sih sebetulnya perjalanan hidupnya dia seperti apa sih, dulunya seorang karyawan dan sekarang jadi CEO di perusahaannya sendiri. Yuk kita lihat yuk obrolan gue sama dia. Let's go, ikutin perjalanan gue. Udah ditungguin deh tadi. Hai Workers, udah sama Kak Diah, gue manggilnya Kak Diah ya. Ya Allah. Jadi ini tadi yang udah gue ceritain. Dia Cerita apa loh? gue cerita yang mereka harusnya nggak tahu. Oh iya, baiklah. Apa ya? Oh. Jadi dia ini yang tadi gue bilang, nih gue udah sampai di rumahnya di daerah, boleh ya gue kasih tahu ya? Boleh. Di daerah Gandaria. Jadi kita hari ini akan ngobrol-ngobrol. Jadi gini loh, dari cerita gue yang tadi, gue tuh kenal dia ini sebetulnya awalnya itu dari dulu tadi gue udah bilang. Terus terakhir gue tahu tuh dia kerja di sebuah media gitu. Sama kayak gue, cunguk-cunguk juga. Sama kok, sekarang juga masih. Oh, masih cunguk ya? Masih, berasanya. Cuman bedanya? ya. Jadi itu, terus gue lihat dia sering jalan-jalan. Nah kemarin terakhir gue lihat, gue chat, ternyata dia udah punya sebuah digital agency. Nah gue pengen tanya-tanya nih sebetulnya. Sekarang lu apa sih kegiatan lu sekarang? Ceritanya gini, gitu, menghilang terus punya digital agency gitu. Ya enggak sih. Kenapa? Gimana, sorry? Iya, boleh diceritain nggak sih ya gimana perjalanan lu dari yang dulu? Nanti kita sambil nanya-nanya di jalan ya. Perjalanan lu dari dulu, gua tahu lu sebagai pegawai biasa. Nah sekarang lu udah jadi owner mungkin dari sebuah digital agency. Iya. Iya, emang sebenarnya kalau ngomongin prosesnya gitu ya, kita terakhir tuh kontak tuh udah lama banget ya. Waktu itu gue masih di ya media ya. Iya. Ya. Backgroundnya kan memang gue kan sales media gitu. Jadi dari media satu, media lain gitu ya. Wah, pokoknya dulu media group lah gitu. Kalau ngomongin kok tiba-tiba kok sekarang udah punya digital agency sendiri gitu ya. Kalau udah tiba-tiba cepet banget gitu. Mungkin kemarin-kemarin masih ngobrol sama gue, masih di media gitu. Sebenarnya kalau nanya ngomongin cita-cita nih ya, Cita ya. Ya, lu tahu ya masa kecil gue ya. Kan kita anak main banget ya kan ya. Gue bukan tipe orang yang kayak gue pengen jadi entrepreneur gitu. Gue bukan orang yang ambisius yang pengen gue pengen punya ini, enggak. Gue nggak gitu. Jadi gue tipikalnya yang kayak ya udah, gue kalau kerja aja, do the best aja. Pokoknya gue kayak plan gue cuman kayak gini, usia segini gue pengen punya pendapatan minimal gue segini. Usia gue segini gue pengen punya segini, udah bisa beli ini gitu plan gue. Tapi
pengen jadi entrepreneur, pengen punya suatu perusahaan gitu, apalagi punya digital agency tidak pernah terpikir gitu ya. Jadi kalau misalnya kenapa sekarang gue tiba-tiba kok ada collab nih sebenarnya, tapi gini, karena tadi gue backgroundnya kan sales di media gitu, jiwa gue tuh sebenarnya survival gitu. Jadi collab ini adalah sebenarnya bentuk survivalnya gue gitu terhadap suatu kondisi di mana waktu itu gue pernah ada di suatu kondisi yang titik terendah gue lah waktu itu justru gitu ya. Terbentuklah collab gitu. Makanya ini sebenarnya bentuk survive-nya gue justru collab gitu. Terhadap waktu itu situasi tidak nyaman lah, situasi yang bisa dibilang tidak baik dalam hidupnya gue lah gitu. Nah itu, jadi kalau kalian pengen jadi sesuatu yang lebih mungkin harus titik terendah dulu, enggak ya? Enggak, jangan dong. Kalau bisa sih ya jangan ya. Cuman gini, punya sesuatu kondisi yang tidak baik tuh bukan berarti lo juga bukan jadi ya udah gitu diratapin, dikeluhin, ditangisin apa segala macam. Kalau gue tuh malah semakin di push ke bawah gitu ya, semakin diinjek gue akan semakin gitu. Nah itulah maksudnya ini wujudnya tuh justru collab. Oke. Mungkin yang perlu gue tahu adalah kan perlu sebuah keputusan yang memang bold gitu ya ketika lo mau start sebuah bisnis, apalagi mungkin lo bilang tadi secara bisnis lo ngerti, tapi kan lo kan sebetulnya kan sales basicnya yang hanya jualan gitu loh. Nah gimana sih lo bisa bener-bener punya keyakinan kalau ini bisa jalan gitu? Sebenarnya memang basicnya gue kan orangnya risk taker ya gitu. Berani aja dulu gitu, modalnya berani. Menurut gue resiko terbesar yang ada di kita gitu ya, itu adalah tidak berbuat apa-apa justru kalau kita dalam kondisi apapun gitu. Lo mau dalam kondisi baik, sekarang gini, lo melakukan apapun kayak lo makan aja, sesimpel makan, lo pasti ada resikonya kan. Resiko lidah lo kegigit ya kan, pasti ada resikonya apapun itu menurut gue. Jadi memang ya harus berani mengambil keputusan ya gitu. Pertama fokus, terus kedua harus berani pasti mengambil keputusan. Ya tiga ya menurut gue ya itu resiko terbesar sebenarnya ketika lo tidak melakukan apa-apa gitu. Karena menurut gue gini, kalau misalnya lo berani melakukan sesuatu terus lo gagal gitu ya, menurut gue gagal juga bukan berarti akhir dari dunia men gitu. Lo gagal, lo bisa coba lagi, lo bisa gagal itu kan ada sesuatu yang bisa lo pelajarin nggak sih dari kegagalan itu gitu. Jadi dari kegagalan itu kan lo belajar gitu, bisa ada sesuatu yang lo improve, baru lo ini kan improve naik gitu. Nah itu kan, jadi gak usah takut sama gagal. Emang kenapa dengan gagal? Tapi dari kasus lu sendiri, ketika lu let's say lu mau mulai ini, pasti ada perhitungannya dong. Atau memang menurut lu ketika lu mau ngomongin bisnis, ya udah tancap aja dulu, lu nggak usah ngitung deh. Menurut lu gimana? Ya enggak juga ya gitu. Waktu itu kayak misalnya gini. Saya bikin collab itu kan pasti gue butuh kayak hiring orang-orang yang mungkin mungkin waktu itu mungkin awal-awalnya nggak lebih dari 5 orang gitu. Itu kan kayak pasti dari sisi plan pasti tetap ada gitu. Dimana berhitung ya kan gitu. Dari sisi cost waktu itu belum ada investor pula gitu. Jadi kan benar-benar mengandalkan untuk resource yang ada untuk berjalan di tahun pertama collab aja. Sebenarnya gue harus berhitung dari berhitung dulu dari apa yang gue punya, tanpa gue kayak ya kita kan lihat the worst-nya dulu ya kalau misalnya tidak ada investor yang masuk apa segala macam gitu. Jadi dari sisi plan ya pasti harus diperhitungkan segala macam, kira-kira capital dari gue sendiri gitu ya, itu ready untuk siap sampai berapa bulan tapi gitu. Jujur sih gue salut sama dia. Jadi karena gue kenalnya dia tuh dulu fun banget ya, jadi kita main jalan gitu, kita nggak pernah tuh namanya belajar kelompok tuh nggak pernah. Nggak pernah mikir ya, hidup kita tuh nggak mikir ya. Nah tadi makanya ketika gue tanya gimana caranya lo memulai, artinya kan lo kan harus tahu berbagai macam aspek lah ya. Dan mungkin itu di luar main lo sebagai sales pada saat itu gitu loh. Nah pada saat itu lo gimana ketika lo harus tahu berbagai macam aspek itu? Apakah lo nyari referensi atau apa? Jadi gini, kalau ngomongin prosesnya banget gitu ya, sampai gue punya collab,
Jadi terakhir itu kan gue sebagai employee itu kan di digital agency gitu. Dari digital agency itu emang benar-benar kayak basic. Ya gue cuma punya knowledge digital sama sama inilah skillnya cuma sales aja gitu menurut gue ya gitu. Setelah itu tuh gue ada transisi, memang ada transisi kayak setahun itu gue di CMO di suatu digital agency juga gitu. Di situ gue banyak belajar banget tentang manajemen. Sebenarnya kalau sekarang posisinya CEO bukan berarti nggak bisa belajar terus nggak bisa bertanya juga. Gue juga bukan orang yang malu bertanya ya. Maksudnya kayak kesannya CEO tuh harus pintar banget gitu. Kalau nanya tuh kayaknya bego banget berarti gini-gini. Ya enggak sih, karena lo setua apapun lo harus tetap belajar karena kan karena ilmunya sendiri juga improving betul, terus ya. Betul, gitu. apalagi digital ya. Digital tuh kan dinamis banget, dunia cepet banget kan bergeraknya gitu. Jadi lo ya harus ngimbangin itu, banyak-banyak belajar, banyak-banyak cari tahu gitu. Referensinya juga sekarang banyak banget digital kan, gitu. Nah mungkin dari workers nih, gue sih sebetulnya pengen dari tadi gue belum ngomongin sebetulnya digital collab ya namanya. Itu sekarang sebesar apa dan kliennya apa aja sih yang jalan gitu? Collab itu sekitar 38-an ya kita ini karyawannya, tapi gabungan antara freelance dan intern dan sebagainya gitu ya. Gitu. Di Jakarta dan di luar, kita juga ada yang di luar Jakarta. Gitu. Sekitar 38. Terus kalau ngomongin kliennya sekarang handle apa aja sih? Ya alhamdulillah ya, kita tuh udah baru masuk tahun ketiga sebenarnya, baru masuk tahun ketiga. Menurut gue masih baby lah gitu ya. Cuman ya alhamdulillah udah dipercaya sama brand-brand yang lumayan inilah. Jadi kita sekarang handle tiket.com, Blibli, Mandiri, BRI, Wardah, terus banyak kosmetik sih. Ada Pushell, ada Mendem Group, terus Lion Wings gitu. Terus banyak sih, Bukalapak dan sebagainya. Collab itu kan berdiri di pandemi ya, gitu. Pandemi itu kan orang-orang mencari kayak banyak musimnya WFH gitu ya, terus kantor-kantor pada hybrid, jadi orang pada mencari referensi kafe-kafe di Jakarta kayak gitu ya. Jadi melihat potensi itu, gue bikin akun kita bikin akun Abis Ini Kemana Ya, coba cek guys gitu. Abis Ini Kemana Ya? Abis Ini Kemana Ya? Abis Ini Kemana Ya? Gitu. Tolong bikinin captionnya ya. Workers coba langsung cari, cek TikToknya sama IG-nya. Terus Abis Ini Kemana Abis Ya? Ini Kemana Ya? Jadi itu sebenarnya kan kalau ngomongin Abis Ini Kemana Ya itu segala sesuatu tentang lifestyle kita saat ini deh. Jadi kayak misalnya kita kan banyak banget kayak sekarang habitnya lebih ke kita WFC, work from cafe gitu ya. Jadi banyak banget tuh referensi cafe. Terus liburan kayak misalnya kita nemuin kayak villa-villa murah misalnya di Bali, di di Jakarta, mungkin Bandung, Bogor gitu ada juga kayak gitu. Atau mungkin kayak misalnya sekarang udah banyak kayak pameran-pameran kayak art gitu ya, museum. Terus kayak misalnya konser pun ada di situ. Jadi sebenarnya kalau terus ada lagi satu lagi yang sekarang menurut gue kayak kita lifestyle udah bergeser ke olahraga. Gue seneng sih gitu kan. Kadang kalau ngomongin orang-orang pada seringnya share olahraga kan, dan itu udah menurut gue udah masuk lifestyle. Jadi itu bisa juga itu ada juga di Abis Ini Kemana Ya? Ada juga kayak misalnya ada olahraga baru misalnya yang bisa diikutin, itu bisa juga. Harusnya lu bikin lagi Abis Ini ngapain ya? Apalagi yang lu punya selain Abis Ini Kemana Ya? Akun tuh gue punya 3, kita punya 3 ya. Abis Ini Kemana Ya, Kapan Cobain, sama Abruvie. Oke, kalau Kapan Cobain itu isinya Kapan apa? Cobain, kalau dari namanya aja tahu dong apa? Kuliner, ya. Kuliner. Jadi memang waktu itu ini 3 kita bikin kan pandemi ya, iyalah. Collab kan adanya berdirinya waktu pandemi. Sebenarnya objektifnya waktu Kapan Cobain itu kan gue banyak banget waktu di pandemi gue ngelihat kayak banyak banget kayak bisnis tuh, bahkan kayak orang jualan aja tuh kayak lo tutup ya kan, lo kayak ya karena nggak ada orang kerja ya kan, nggak ada orang ngantor tuh kantor ke kantor gitu ya. Jadi
pedagang kaki lima aja tutup gitu, pulang kampung. Lo kalau misalnya saat itu ke Bali aja, buset, sepanjang jalan Seminyak kosong, bener-bener wah sedih banget gitu. Jadi disitulah sebenarnya keinginan lo mau membantu itu. Iya, waktu itu tuh lebih ke gue pengen bangkitin, maksudnya ngebantu UKM yang pedagang-pedagang kecil di yang sebenarnya lu si ibu ini jualan enak banget gitu tapi masuknya tuh pelosok-pelosok, tapi ya well known, nggak ada orang tahu gitu, karena ya dia kan butuh orang-orang kayak kita lah gitu, buat exposure, buat ngebantuin ininya mereka. Nah itu sebenarnya ininya dari Kapan Cobain tuh gue pengen ngebangkitin UKM waktu itu yang bener-bener lagi terpuruk banget lah gitu. Tapi sekarang udah jalan kan Kapan Cobain? Jalan dong, jalan. Kalau yang Approve itu lebih ke media gitu ya, media, karena ya buat seperti tadi gue bilang ya, jadi kita kan eranya digital tuh lagi minta banget disuapin, minta banget diceritain sama hal-hal yang lagi hype saat ini gitu, berita-berita di luar gitu, karena kan ya memang sekarang lo kalau ngomongin media sekarang bukanya udah bukan media-media yang itu ya, lo bangun tidur aja langsung buka Instagram, lo buka langsung TikTok gitu kan, gitu. Jadi ya butuh berita-berita yang memang fresh, yang memang sekarang lagi hype-nya apa sih gitu. Nah itu. Yang sebetulnya main highlight-nya itu gue ngobrol sama dia tuh, gue pengen tahu sebetulnya dulunya dia sebagai karyawan kayak gue mungkin, terus sekarang dia udah memiliki berbagai macam project dan bisnis, itu bedanya apa sih ya? Bedanya jam tidur. Jam tidur ya? Pasti ya kan? Bedanya tanggung jawab dong. Kalau dulu kan setiap tanggal 25 atau tanggal 28 happy. Yes. Gitu kan. Kalau ini mikir. Kalau ini malah murung ya? Kalau gini, kalau udah tanggal 20 ke atas gitu, boleh saya menghilang dulu? Gitu. Apalagi kalau misalnya ada tanggal-tanggal payment, boleh nggak gitu, ada pintu kemana saja, saya mau ke gunung dulu gitu kan. Gitu. Jadi tanggung jawab udah pasti beda gitu ya kan. Kalau misalnya tadinya kayak cuman mikirin ya udah gaji sendiri gitu kan, rekening sendiri. Kalau sekarang kan mikir ya gue punya tim banyak nih, mohon maaf ya kan. Jadi itu udah jam tidur udah pasti berkurang ya kan. Terus kalau dari sisi ke guenya pribadi sih, gue masih sampai saat ini walaupun kayak founder and CEO Collab Digital gitu ya, gue masih memposisikan diri gue sebagai sales panci sih sebenarnya. Gue masih sales, masih jualan gitu. Jadi gue masih jualan lah, masih bantuin tim gue. Jadi kalau ngomongin target Collab 2023 itu gue masih melihat ya itu adalah targetku juga gitu, karena gue masih memposisikan diri gue as a sales gitu. Oke, workers, tadi gue udah ngobrol banyak nih sama dia nih. Jadi tadi kita udah ngomongin perjalanan hidup, yang belum ngomong perjalanan cinta sih, tapi nanti itu. Udah ngomong perjalanan hidup, gimana dia dari awalnya dari pekerja sampai sekarang dia udah punya industri bisnis sendiri ya. Terus ya tadi kalau gue highlight sedikit, jadi memang dia ini dapat berkah juga pada saat, bukan berkah lah ya, mungkin celah ya pada saat COVID kemarin, dan akhirnya dia bisa bikin perusahaan yang growth-nya bagus. Terus selain itu juga, nah ini mungkin inspirasinya menurut gua, kalian sebagai pekerja mungkin juga jangan melihat sesuatu yang menurut kalian kurang bagus itu bisa jadi sebuah cara ya untuk kita bounce back dan akhirnya bisa. Bener gak sih? Malah resultnya kadang kita nggak nyangka kan gitu, di luar ekspektasi lah gitu resultnya. Jadi ya udah, ketika misalnya jatuh bukan akhir dari segalanya gitu sih. Bukan akhir dari segalanya. Tolong dibikin itunya quote-nya di pojok bawah itu ya, terus dikasih. Resiko terbesar adalah tidak melakukan apa-apa, workers. Nah, gitu. Resiko besar tidak melakukan apa. Gua abis ini bakal ngobrol lagi sama dia tentang daily routinesnya mungkin di kantor, terus gimana cara dia handle timnya, dan mungkin bayangan-bayangan dia ke depannya, dia mau bikin apa lagi nih selain project-project yang sekarang. Jangan lupa ya, kita ikutin lagi ya. Satset, langsung dapat kerja di Workerspedia.